Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang UMKM yaitu Bowojuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deni Fajar Lambang dengan NIM akhir 242. Perkenalkan, nama saya Alisa Marsala dengan NIM akhir 059. Saya Canggih Operio Akan dengan NIM akhir 047. Saya Faisal Orhan Mahendra Putra dengan NIM akhir 371. Saya Freddy Siboyo dengan NIM akhir 47. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke slide profil UMKM dari Bowojuk itu sendiri. Bowojuk itu adalah usaha kuliner yang menjual rice bowl dengan berbagai menu seperti ayam dan daging yang cocok dengan selera mahasiswa seperti spicy mayo, salted egg, cabai garam, dan beef bulgogi. Lalu usaha ini berdiri karena melihat banyaknya mahasiswa yang butuh makanan yang enak serta cepat disajikan dan dengan harga yang terjangkau. Semua bumbu dan saus dibuat sendiri, jadi untuk rasa jauh lebih enak dan tetap konsisten. Pemasaran dilakukan lewat Instagram, TikTok, dan Twitter, sehingga banyak mahasiswa yang mengenal Bowojuk ini. Dengan usaha ini dikelola oleh 2 karyawan dan memiliki tujuan untuk menjadi pilihan makanan murah dan berkualitas bagi mahasiswa. Oke, unik data dan aktivitas operasional dari Bowojuk. Dalam satu periode produksi, Bowojuk mampu menghasilkan 1000 porsi dan berhasil menjual 900 porsi. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen cukup tinggi dan produk memiliki peminat tetap. Proses produksi dilakukan secara rapi dan higienis, mulai dari penyajian bahan, pembuatan bumbu, hingga penyajian setiap bowl. Meskipun pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual, operasional tetap berjalan lancar. Aktivitas pemasaran melalui media sosial juga efektif dalam menjaga kestabilan penjualan harian Bowojuk. Di slide ini kita akan menjelaskan tentang harga pokok produksi Bowojuk. Yang pertama itu ada data biaya produksi. Pertama itu ada biaya bahan baku terdapat 7 juta rupiah, biaya tenaga kerja 2.080.000, dan ada biaya overhead pabrik, yaitu ada biaya sewa 1 juta rupiah, biaya gas 200.000, transportasi ada 150.000, dengan total biaya produksi itu 10.430.000. Selanjutnya untuk biaya per produk dari Resbol sendiri, di Pertanian AM memproses produk yang dimasukkan dalam proses itu terdapat 1000 pieces. Ada yang produk laku 900 pieces, produk tidak laku 100 pieces. Dan selanjutnya ada biaya bahan baku 7 juta rupiah, biaya tenaga kerja 2 juta 80.000, biaya overhead pabrik ada 1.350.000 dengan total 10.430.000. Untuk biaya harga per piecesnya sendiri itu ada di 10.430 dengan pembagian 10.430.000 per 100 produk. Jadi untuk harga produk yang laku ada di 900 pieces dengan harga 10.430 dengan total 9.387.000. Untuk biaya tidak lakunya ada 100 pieces dengan total 1.043.000. Jadi untuk total keseluruhannya ada 10.430.000. Oke, selanjutnya kita masuk kepada laporan biaya produksi. Di mana ada data produksi. Di sini produk yang dimasukkan dalam proses itu ada 1000 pieces. Nah, produk yang selesai dan laku terjual itu ada 900 pieces. Dan produk yang tidak laku terjual itu 100 pieces. Nah, biaya yang dibebankan dalam departemen itu ada 3 biaya. Yang pertama biaya bahan baku sebesar 7 juta, biaya tenaga kerja 2.080.000, biaya overhead pabrik 1.350.000. Nah, total per piecesnya itu ada di angka 10.430. Nah, perhitungan biaya harga pokok produk yang selesai terjual itu jumlahnya ada 9.387.000, sedangkan yang tidak laku terjual totalnya itu ada 1.043.000. Nah, jumlah biaya produksi departemen itu ada di 10.430.000. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan singkat dari laporan ini kelompok kami.
Jadi pada bagian total penjualan terdapat 900 pieces yang terjual yang berselisih 15.000. Lalu kita kalikan dan mendapatkan hasil 13.500.000 rupiah. Lalu kita hitung HPP produk terjual ada 900 pieces yang per piecesnya seharga 10.430 rupiah. Lalu kita kalikan dan mendapatkan hasil 9.387.000 rupiah. Lalu kita hitung juga HPP produk tidak laku yang ada 100 pieces yang per piecesnya juga 10.430 rupiah yang dijumlahkan menjadi 1.043.000. Lalu kita jumlahkan HPP produk terjual dan tidak lakunya dan mendapatkan 10.430.000 rupiah. Lalu hasil itu kita kurangi dengan total penjualan dan mendapatkan laba bersih senilai 3.070.000 rupiah. Baik, untuk yang slide selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk hasil observasi dan analisis kami menunjukkan bahwa Boljuk memiliki sistem produksi yang cukup terstruktur dan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp3.070.000 per bulan dari 900 porsi terjual. Perhitungan HPP menggunakan metode full costing menghasilkan biaya produksi sebesar Rp10.430 per porsinya. Aktivitas pemasaran melalui media sosial sudah berjalan dengan baik. Namun, pencatatan keuangan, pengendalian biaya, dan pengurangan produk tidak laku masih perlu ditingkatkan agar usaha dapat lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. Untuk saran perbaikan dari Boljuk, yang pertama ada gunakan sistem pencatatan digital. Beralih dari catatan manual ke aplikasi, pembukuan untuk meningkatkan akurasi laporan biaya, stok, dan pendapatan. Yang kedua, kurangi produk yang tidak laku. Gunakan data tren penjualan harian untuk menentukan jumlah produksi yang lebih akurat. Yang ketiga, perbaiki manajemen bahan baku. Lakukan pencatatan pembelian mingguan berbasis data penjualan dan tentukan supplier tetap untuk menghemat biaya. Yang keempat, optimalkan pemasaran digital. Tingkatkan konsistensi konten, gunakan promo mingguan, dan perkuat visual produk di Instagram dan TikTok. Lalu mengapa sih kita harus berinvestasi di Boljuk? Boljuk sudah memiliki pasar yang jelas, yaitu mahasiswa yang setiap hari membutuhkan makanan murah dan praktis. Penjualan sudah stabil dan usaha ini sudah menguntungkan dan sudah menghasilkan keuntungan. Dengan tambahan modal, Boljuk bisa meningkatkan jumlah produksi, memperbanyak promosi, dan memperluas jangkauan pembeli. Hal ini akan membuat pendapatan meningkat lebih besar dan keuntungan bertambah, karena usaha sudah berjalan dan peminatnya sudah terbukti ada. Berinvestasi di Boljuk memiliki risiko rendah dan peluang untung yang tinggi. Untuk di slide ini kita mengajak Anda untuk bergabung dalam Boljuk sebagai investor. Melalui dugaan investasi ini, usaha ini akan dapat berkembang lebih cepat dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dengan melihat proyeksi peningkatan penjualan, menunjukkan bahwa potensi pengembalian modal juga akan lebih cepat. Jadi, mari menjadi bagian dari perjalanan Boljuk untuk tumbuh menjadi brand kuliner yang lebih dikenal dan lebih menguntungkan. Dengan berinvestasi sekarang, peluang keuangan jangka panjang semakin terbuka lebar. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil observasi kelompok kami untuk UMKM Boljuk. Ingat, investasi bukan hanya soal modal, tapi juga disiplin, konsistensi, dan keberanian berinovasi. Terima kasih. Ayo investasi ke Boljuk.